Selamat siang, Mas saya Hendy Stiono, saya sebagai pemilik dari Kebab Turki Babarafi sekaligus Presiden Direktur dari PT Babarafi Indonesia. Itu dimulai 6 tahun yang lalu, di saat saya masih berstatus sebagai seorang mahasiswa kuliah di ITS jurusan Teknik Informatika. Saya ingat betul di usia saya yang 19 tahun saya memulai berjualan kebab dengan menggunakan satu buah counter gerobak. Kebetulan background keluarga saya tidak ada darah pengusaha, ibu saya adalah seorang guru dan ayah saya adalah seorang karyawan yang dinas di Qatar. Gitu. Nah, saat saya mengunjungi beliau di Qatar, di sana banyak sekali yang berjualan menu makanan kebab. Dari situ muncullah inspirasi untuk memulai berjualan makanan kebab yang pertama kali saya buka di Surabaya dengan menggunakan satu buah outlet gerobak. Ya, saya memulai dengan modal awal 4 juta, seiring berkembangnya waktu, saya membuka cabang kedua, cabang ketiga, keempat, dan seterusnya, hingga akhirnya kita franchise-kan, membentuk satu sistem franchise. Sekarang, setelah 6 tahun, kita sudah mengoperasikan lebih dari 500 outlet di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh hingga Jayapura. Seorang mahasiswa yang masih kuliah di semester 4. Saya ingat betul, saya dicemooh oleh teman-teman kuliah saya dicemooh oleh keluarga saya. Baru semester 4, belum sempat lulus, saya memutuskan untuk lolos duluan. Istilahnya sebelum di DO, saya terpaksa harus OD, out the way. Mau bekerja pun, saya hanya menggunakan ijazah SMA yang satu saya miliki. Akhirnya, dengan berbekal keyakinan serta optimisme yang tinggi, saya terus melanjutkan usaha kebab ini walaupun dengan proses jatuh bangun hingga akhirnya sekarang. Di awal saya memperkerjakan 1 orang karyawan, sekarang kita sudah memperkerjakan lebih dari 800 orang karyawan. Benar-benar keinginan yang kuat, saya ingin mandiri. Akhirnya dari situ saya belajar dari banyak orang. Saya belajar dari Pak Najik, pemilik kelola Mina Laut. Saya belajar dari Pak Purdi Chandra, pemilik Primagama. Saya belajar dari Bob Sadino dan orang-orang pengusaha sukses lainnya, yang kemudian ilmu-ilmu dari beliau saya aplikasikan di bisnis saya. Pada saat baru seminggu berjualan, karyawan saya satu-satunya yang berjualan di outlet jatuh sakit. Wah, masa gara-gara pegawainya sakit, outletnya harus libur. Akhirnya saat itu saya memutuskan untuk berjualan sendiri. Jadi bisa dibayangkan seorang mahasiswa ITS jualan kebab pakai gerobak pinggir jalan. Dan itu saya lakukan. Delalah, saat jualan ternyata hari itu hujan deras. Dan otomatis omset penjualannya tidak begitu bagus. Ya sudah, saya syukuri saja yang saya dapat, saya syukuri. Dan hari itu hasil penjualannya saya gunakan untuk membeli makan malam di warung seafood sebelah saya. Pada saat saya membayar tagihan makanan seafood tersebut, ternyata tagihannya lebih tinggi daripada omset yang saya capai saat itu.
Bisa dibayangkan susahnya saat saya mencari porsi sesuap nasi saat saya ingin membeli makanan seafood. Tapi itu saya lanjutkan, saya terus lalui, dan alhamdulillah melalui semua proses jatuh bangun akhirnya bisa sampai sekarang. Berasal dari nama anak saya. Sementara Baba itu artinya adalah bapak gitu. Jadi kebab Turki Baba Raffi artinya kebab Turki bapaknya Raffi. Sehingga banyak yang mengira ini pasti yang punya orang Arab nih, pakai sorban, jenggotan gitu. Lah ternyata yang punya ya sama juga. Artinya ini menjadi satu daya tarik buat customer untuk bertanya-tanya siapa sih pemiliknya gitu. Modal awalnya pun tidak terlalu besar, akhirnya gerainya pun saya menggunakan konsep yang sangat sederhana. Outlet berbentuk gerobak, belum ada brandingnya, belum ada mereknya, masih kosongan berwarna putih biasa. Nah, saat saya membuka usaha kebab dari satu gerai, saya tidak langsung membuka cabang-cabang berikutnya dalam waktu yang berdekatan. Dalam setahun, saya ingat betul saya hanya bisa membuka 6 cabang, dan itu saya kelola sendiri, manual. Di tahun kedua, mulai ada keinginan dari teman-teman dan saudara dekat saya untuk menjalankan usaha sejenis. Dari situ akhirnya muncul ide untuk di-franchise-kan, muncul sistem kemitraan yang akhirnya kita develop sampai sekarang, dan ini membuat usaha kebab Turki Baba Raffi berkembang hingga akhirnya berada di seluruh pelosok Indonesia, dan dalam waktu dekat kita juga sudah akan buka di Malaysia. Orang tua saya mengajarkan untuk menjadi manusia yang jujur, sehingga dari situ menjadi filosofi saya tidak ingin berbuat curang kepada customer saya, kepada pelanggan saya, kepada karyawan saya, dan orang-orang di sekitar saya. Kalau itu bukan hak saya, tidak akan saya ambil. Tetapi kalau itu memang menjadi hak saya akan berjuang untuk mendapatkannya. Saya memiliki impian besar untuk mencetak entrepreneur baru melalui jaringan franchise Baba Raffi dengan visi 2010 kita ingin mengoperasikan 1001 outlet kebab Turki Baba Raffi di seluruh Indonesia dan juga di seluruh ASEAN, Malaysia, Vietnam, serta Filipina. Adalah untuk terus mengembangkan jiwa entrepreneurship, baik soft skill maupun hard skillnya, karena dengan memiliki jiwa entrepreneurship maka seorang mahasiswa tersebut akan menjadi manusia yang kreatif dan tentu saja bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Data dari Ciputra Foundation mengatakan entrepreneurship di Indonesia saat ini berjumlah 0,18% di seluruh Indonesia. Sementara negara tetangga kita Singapura sudah mencapai 8% jumlah entrepreneurship-nya. Jika sebuah negara ekonominya ingin maju, itu minimal memiliki 2% entrepreneurship yang ada di negara tersebut. Intinya banyak sekali rumus menjadi orang sukses, banyak sekali rumus berwirausaha. Tapi itu semua tidak akan berarti jika kalian tidak action.